Kemudian penganut paham Qadariyah itu pun bertanya, jika perbuatan yang pertama itu bukan sebagai balasan, lalu menurut Anda apa? Sedang Anda sendiri termasuk orang yang mengakui adanya hikmah dan sebab musabab serta kesucian Allah Ta'ala dari kezaliman? Penganut paham Sunni menjawab, tidak ada keharusan bagi kami untuk menguraikan hal itu secara panjang lebar. Yang penting bagi kami adalah mengoreksi pengambilan ayat di atas sebagai landasan mazhab kalian yang menyimpang itu. Dalam hal itu, Allah Azza wa Jalla mempunyai hikmah dan tujuan yang mulia yang tidak dapat dijangkau oleh akal para cerdik cendekia. Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan karunia dan taufik Allah pada proporsinya. Sedangkan yang tidak layak memperolehnya akan dibiarkannya terlepas dari petunjuk dan taufik Allah, sehingga hal itu akan berjalan sesuai dengan karakter yang diciptakan padanya. Dia berfirman, sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Surat Al-Anfal ayat 23. Penganut paham Qadariyah mengatakan, jika Allah Ta'ala telah menciptakan dalam diri mereka kehendak dan keinginan yang mengharuskan adanya perbuatan, maka yang demikian itu merupakan pengadaan yang sifatnya tidak permanen, sebagaimana Allah telah mengadakan petunjuk dan iman kepada yang berhak. Menanggapi hal itu, penganut paham Sunni mengemukakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada hamba Allah keinginan, kuasa dan kehendak yang memungkinkan baginya melakukan ini dan itu. Selanjutnya, Dia menganugerahkan kepada orang-orang mulia berbagai kelebihan atas hal itu. Dia haruskan pemberian petunjuk dan keimanan kepadanya. Dan Dia tahan anugerah itu dari orang-orang yang Dia ketahui tidak layak memperolehnya, sehingga kekuatan kehendak dan keinginan Allah berpaling kepada kebalikannya berdasarkan keinginan dan kesukaan hamba Allah itu dan bukan karena paksaan dan tekanan. Penganut paham Jabariyah mengatakan, permulaan ayat berikut ini adalah muhkam, semuanya datang dari sisi Allah. Surat An-Nisa, ayat 78. Dan akhirannya adalah mutasyabih, ayat yang tidak jelas maknanya, yaitu firman Allah, apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa, ayat 79. Sedang penganut paham Qadariyah mengatakan, akhir ayat itu adalah muhkam, ayat-ayat yang maknanya jelas, sedang permulaannya adalah mutasyabih, ayat yang tidak jelas maknanya. Dan penganut paham Sunni mengemukakan, kalian berdua salah, tetapi keduanya bersifat ayat-ayat yang maknanya jelas, karena kalian tidak banyak memahami dan mendalami Al-Quran. Antara kedua kalimat itu tidak terdapat pertentangan, baik dalam makna maupun kata-kata. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang enggan berjihad, yang jika mereka memperoleh kebaikan mereka berkata, semuanya ini berasal dari sisi Allah, dan jika tertimpa musibah, mereka akan berkata kepada Rasul Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jelas bersumber darimu. Dengan pengertian lain, hal itu disebabkan oleh kewajiban agama yang engkau, Muhammad, perintahkan kepada kami. Dengan demikian, kata sayyi'at, perbuatan buruk, dalam ayat di atas berarti musibah, dan amal perbuatan yang mereka sangka sebagai penyebab timbulnya musibah adalah apa yang diperintahkan kepada mereka. Ungkapan mereka, musibah yang menimpa kami bersumber darimu, mencakup juga berbagai musibah yang datang pada saat berperang, yaitu berupa kekalahan dan gugurnya beberapa orang. Dengan kata lain dapat diungkapkan, semuanya ini menimpa kami disebabkan oleh agamamu, Muhammad. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman mengenai keberadaan kaum Fir'aun, kemudian jika datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan,
mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 131. Artinya, jika datang kepada mereka hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan, mereka mengatakan, kami memang berhak mendapatkannya. Dan jika mereka ditimpa hal-hal yang menyusahkan mereka, mereka pun berkata, hal ini disebabkan oleh ajaran yang dibawa oleh Musa. Ada penduduk sebuah kota dulu pernah berkata kepada para utusan Allah Ta'ala, sesungguhnya kami bernasib malang karena kalian. Sesungguhnya jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian dan kalian pasti akan mendapat siksa yang sangat pedih dari kami. Surat Yasin ayat 18. Dan kaum Nabi Soleh, alaihi salam pun pernah berkata kepadanya, kami mendapat nasib yang malang disebabkan engkau dan orang-orang yang besertamu. Surat Al-Naml ayat 47. Dan ketika mendapatkan kekalahan dalam peperangan, mereka pun berkata, semuanya itu bersumber darimu, karena engkau memerintahkan kami melaksanakan beberapa kewajiban. Demikian juga berbagai musibah yang datang dari selain musuh juga bersumber darimu, karena engkau telah menceraikan agama kami dari agama nenek moyang kami serta taat dan mengikuti agamamu. Demikian itulah keadaan setiap orang yang menjadikan ketaatan kepada Rasul Allah sebagai penyebab keburukan yang menimpanya dari langit atau dari bumi. Sebagaimana diketahui bersama, mereka itu tidak mengatakan, semuanya ini berasal darimu, dengan pengertian, semuanya ini engkau yang menciptakannya. Orang yang memahaminya seperti itu, maka akan terlihat jelas baginya bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri, tidak bertentangan dengan firman Allah. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Tetapi hal itu merupakan penegasan semata baginya. Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa semua nikmat dan musibah itu berasal dari sisi Allah. Dialah yang menciptakan, menetapkan, dan mengujikannya bagi makhluk Allah. Lalu bagaimana mungkin sebagiannya dinisbatkan kepada Allah dan sebagian lainnya kepada Rasul Allah? Sebagaimana diketahui bersama, bahwa para Rasul Allah sama sekali tidak menciptakannya. Yang demikian itu hanyalah persangkaan mereka bahwa Rasul Allah itu yang menjadi penyebab datangnya malapetaka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan persangkaan dan keraguan tersebut seraya menerangkan bahwa apa yang dibawa Rasul Allah itu tidak mendatangkan keburukan dan malapetaka sama sekali, tetapi sebaliknya, semuanya yang dibawanya itu mendatangkan kebaikan. Sedangkan keburukan dan malapetaka itu datang disebabkan oleh perbuatan dan dosa-dosa mereka. Sebagaimana yang dikatakan para Rasul, alaihi salam kepada penduduk sebuah kampung, sesungguhnya kemalangan kalian itu disebabkan oleh kalian sendiri. Dan hal itu sama sekali tidak bertentangan dengan ucapan Nabi kepada kaumnya, nasib kalian ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Demikian juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenai kaumnya Fir'aun, kemudian jika datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 131. Jadi, yang dinisbatkan kepada manusia adalah amal perbuatan, dan yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala adalah balasan, hukumannya. Dengan demikian, firman Allah, sesungguhnya nasib kalian itu disebabkan oleh kalian sendiri, berarti amal perbuatan. Dan firman Allah, nasib kalian ada pada sisi Allah, berarti balasan. Tidak ada sesuatu apapun yang dibawa para Rasul yang membawa malapetaka, dan tidak juga ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul Allah menjadi penyebab datangnya malapetaka.
Tetapi sebaliknya, ketaatan kepada Allah dan Rasul Allah tidak lain hanyalah mendatangkan kebaikan dan kenikmatan semata, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, terkadang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Allah tertimpa musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa mereka dan minimnya ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul Allah, sebagaimana yang mereka terima pada waktu Perang Uhud dan Perang Hunain. Demikian halnya dengan kesusahan dan perlakuan manusia yang tidak manusiawi yang dilakukan orang-orang kafir terhadap mereka, hal itu tidak disebabkan oleh keimanan mereka itu sendiri, melainkan ujian dan musibah yang menimpa mereka itu dimaksudkan untuk membersihkan mereka dari kejahatan. Sebagaimana emas itu ditimpa dan diuji dengan api untuk membersihkannya dari kotoran. Jadi, ujian dan cobaan itu dimaksudkan untuk menguji orang-orang yang beriman, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala berikut ini, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Surat Ali Imran ayat 141. Dia juga berfirman, dan Allah berbuat demikian, untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Surat Ali Imran ayat 154. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul Allah tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Dan berbuat maksiat kepada Allah dan kepada Rasul Allah hanya akan mendatangkan keburukan dan kejahatan semata. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Surat An-Nisa, ayat 78. Seandainya mereka memahami pembicaraan, tentu mereka mengetahui bahwa tidak ada sedikitpun dalam pembicaraan yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Rasul Allah yang mengandung keburukan, bahkan sebaliknya ia mengandung berbagai macam kebaikan. Selain itu, mereka juga akan mengetahui bahwa akal sehat dan fitrah manusia memberikan kesaksian bahwa kebaikan hidup di dunia dan di akhirat itu bergantung kepada apa yang dibawa oleh Rasul Allah itu. Dan seandainya mereka memahami Al-Quran, niscaya mereka mengetahui bahwa ia menyuruh mereka mengerjakan semua kebaikan dan melarang mereka berbuat kejahatan. Di antara yang memperjelas hal itu adalah firman Allah berikut ini, apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri. Surat An-Nisa, ayat 79. Setelah firman Allah itu Allah Ta'ala melanjutkan dengan firman Allah, kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa, ayat 79. Yang demikian itu mencakup beberapa hal, di antaranya adalah peringatan kepada hamba-hamba Allah bahwa Rasul Allah yang dia menjadi saksi bagi kerasulannya, jika ditimpa musibah yang tidak diinginkannya, maka yang demikian itu bersumber dari dirinya sendiri. Juga mencakup pernyataan bahwa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegak berdiri atas mereka dengan pengutusan Rasul Allah, di mana jika dia menimpakan sesuatu yang menyusahkan mereka tidak menjadikan Allah zalim kepada mereka, karena dia telah mengutus Rasul Allah kepada mereka yang mengajarkan kepada mereka hal-hal yang memenuhi kebutuhan mereka serta menghindarkan mereka dari berbagai bahaya. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala, dan barang siapa yang memperoleh keburukan, maka hendaklah ia tidak mencaci kecuali dirinya sendiri. Selain itu, hal di atas juga mencakup penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi saksi kerasulan bagi Rasul Allah dengan memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kebenarannya. Sehingga keingkaran orang-orang bodoh dan zalim tidak akan membahayakannya sama sekali. Juga mencakup penjelasan bahwa mereka bermaksud menjadikan musibah dan hukuman yang menimpa mereka sebagai alasan untuk menggugurkan kerasulan Rasul Allah, lalu dia pun menjadi saksi atas kerasulannya seraya memberitahukan bahwa kesaksian Allah itu sudah cukup.
Dan hal itu jelas menggugurkan sekaligus menyalahkan pernyataan mereka bahwa semua bencana itu berasal dari Rasul Allah, dan menegaskan bahwa semuanya berasal dari diri mereka sendiri. Selain itu, hal tersebut juga mencakup pengguguran pendapat paham Jahmiyah dan yang sependapat dengannya yang mereka menyatakan bahwa Allah Ta'ala telah mengazab hamba-hamba Allah tanpa disebabkan oleh perbuatan dosa. Hal itu juga mencakup pengguguran terhadap pendapat paham Qadariyah yang menyatakan bahwa sebab-sebab kebaikan dan keburukan itu bukan dari Allah Ta'ala tetapi mutlak dari diri manusia itu sendiri. Ayat-ayat tersebut juga mencakup pencelaan terhadap orang-orang yang tidak mendalami dan memahami Al-Quran, sekaligus menjelaskan bahwa keengganan dan penolakan mereka memahami Al-Quran mengharuskan mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan kesengsaraan. Selain itu, juga mencakup pernyataan bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan semua keburukan dan kejahatan itu berasal dari diri manusia sendiri, karena keburukan dan kejahatan itu adalah dosa dan hukumannya, dan dosa itu berasal dari diri sendiri sedangkan hukuman itu datang sebagai balasan atasnya. Dan Allah Ta'ala yang menetapkan dan menentukannya. Serta mencakup juga pernyataan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla menolak pendapat mereka bahwa kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu datang dari Rasul Allah, Dia menyalahkannya melalui firman Allah, katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Surat An-Nisa, ayat 78. Dan Dia juga menghilangkan keraguan orang-orang yang menganggap dirinya tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap adanya keburukan dan bukan darinya, melalui firman Allah, apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa, ayat 79. Selain itu, ayat-ayat di atas juga mencakup penjelasan bahwa Allah Ta'ala dalam memberikan penolakan terhadap mereka mengatakan, katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Dalam ayat tersebut Dia tidak menggunakan kata, minallauhi, karena menyatukan kata hasanaat, yang baik-baik, dan sayiat, kemaksiatan. Hasanah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dari semua sisi, dan sayi'ah, kemaksiatan, dinisbatkan kepada Allah sebagai kodo, ketetapan, takdir, dan penciptaan. Dialah yang menciptakan keburukan dan Dia pula yang menciptakan kebaikan. Oleh karena itu, Dia berfirman, katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Surat An-Nisa, ayat 78. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hasanah terpisah dari sayi'ah, Dia berfirman, apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan Dia menggunakan kata minallauhi dan tidak menggunakan kata minindillah. Sedangkan keburukan dinisbatkan kepada manusia adalah keburukan yang berasal dari sisi Allah Ta'ala. Ia telah diciptakan Allah dengan membawa hikmah dan manfaat. Selanjutnya Dia berfirman, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri. Surat An-Nisa, ayat 79. Dalam ayat yang terakhir ini Dia menggunakan kata, min nafsika, dan tidak, min indika, dari sisimu, karena keburukan, bencana, itu datang dirinya sendiri. Tetapi semuanya, baik kebaikan maupun keburukan adalah berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kecuali kebaikan semata, tidak pula menyukai sesuatu melainkan kebaikan, dan Dia tidak berbuat keburukan dan tidak pula menyifati dan menamai dirinya dengan keburukan. Mengenai hal itu insya Allah akan kami uraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Para ahli tafsir masih berbeda pendapat mengenai kedudukan huruf kaf dalam firman Allah Ta'ala, apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.
Surat An-Nisa, ayat 79. Apakah ka'af itu ditujukan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada setiap individu dari anak cucu Adam? Berkenaan dengan hal itu Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Al-Walibi yang juga bersumber darinya, yang dimaksud hasanah dalam ayat itu adalah kebaikan yang diberikan pada perang Badar, yaitu berupa harta rampasan dan pembebasan. Sedangkan sayyi'ah, kemaksiatan, adalah musibah yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, di mana wajah beliau terluka dan tulang punggungnya pun retak. Salah satu kelompok mengemukakan, tetapi yang dimaksudkan adalah individu anak Adam, hal itu seperti firman Allah, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, berbuat durhaka, terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?" Surat Al-Infitar ayat 6. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri." Said meriwayatkan, dari Qatadah, ia mengatakan, "Sebagai hukuman bagi kalian, wahai anak Adam, karena dosa-dosa kalian." Tetapi salah satu kelompok mentarjih, menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan, pendapat pertama dengan berdasar pada firman Allah Ta'ala, "Dan kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi." Surat An-Nisa, ayat 79. Lebih lanjut mereka mengatakan, sebelum ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak pernah menyebutkan anak Adam, manusia. Mereka juga mengemukakan, Allah Ta'ala tidak menceritakan tentang anak cucu Adam. Seandainya mereka ini yang dimaksudkan, niscaya dia akan memfirmankan, "Ema asyabahum," atau "Ma'asyabakum." Ada kelompok lain lagi yang mentarjih, menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan, pendapat yang kedua. Kelompok ini berdalih bahwa Rasulullah adalah seorang yang ma'sum, yang tidak akan muncul dari beliau suatu perbuatan yang mendatangkan keburukan bagi dirinya. Lebih lanjut mereka mengatakan, hithabhab, seruan, meskipun ditujukan kepada beliau, tetapi yang dimaksudkan adalah umat Islam. Hal itu seperti pada firman Allah Ta'ala, "Hai Nabi, jika antum, kalian, menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu itu suatu hal yang baru." Surat Al-Talaq ayat 1. Ketika pembicaraan itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjut kelompok ini, maka hal itu langsung berlaku juga bagi semua umatnya. Jadi, makna ayat itu berbunyi, apa saja bencana yang menimpa kalian, maka yang demikian itu berasal dari diri kalian sendiri. Dengan demikian, hithabhab, seruan, pertama ditujukan kepada beliau dan yang kedua ditujukan kepada umatnya. Oleh karena itu, ketika dia menghususkan penimpaan bencana, dia berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kalian." Surat Asy-Syura ayat 30. Selain itu dia juga pernah berfirman, "Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian, pada perang Badar, kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat Ali Imran ayat 165. Demikian juga dengan firman Allah, "Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, hai orang-orang yang beriman, di medan peperangan yang banyak." Dan ingatlah perang Hunain,
yaitu pada waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikitpun. Dan bumi yang luas telah terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Surat At-Taubah ayat 25. Dengan demikian itu Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa kekalahan itu disebabkan karena kesalahan dan kecongkakan mereka. Dan kemenangan diberikan kepada Rasul Allah, karena tidak ada tindakan dari beliau yang menjadi penyebab kekalahan. Kemudian ada kelompok ketiga yang menyatukan kedua pendapat di atas, di mana mereka mengatakan, secara lafziah, beberapa kata yang sama, baik pelafalan dan penulisannya tetapi mempunyai makna yang berlainan, hit-hab-hab, seruan, itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dimaksudkan adalah umat secara keseluruhan. Seperti firman Allah, "Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Surat Al-Ahzab ayat 1. Juga seperti firman Allah yang lain, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." Surat Al-Zumar ayat 65-66. Demikian juga firman Allah ini, "Maka jika engkau, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu-ragu." Surat Yunus ayat 94. Lebih lanjut kelompok ketiga ini mengemukakan, hit-hab-hab, seruan, ini ada dua macam. Pertama, hit-hab-hab, seruan, yang lafadznya dikhususkan bagi hit-hab-hab, seruan, tetapi meliputi juga orang lain. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala berikut ini, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah menghalalkannya bagimu, engkau mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Al-Tahrim ayat 1. Setelah itu dia berfirman, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian semua untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Dan Allah adalah pelindung dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Surat Al-Tahrim ayat 2. Dan macam kedua adalah hit-hab-hab, seruan, yang ditujukan bagi dirinya dan bagi umatnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkan hit-hab-hab, seruan, itu hanya kepada beliau, karena beliaulah yang langsung menjadi lawan bicara Allah dalam menerima wahyu. Beliau yang menerima, dan beliau pula yang menyampaikan dan yang menjadi duta antara mereka dengan Allah Ta'ala. Dan inilah pengertian yang dikemukakan oleh mayoritas ahli tafsir, yaitu bahwa hit-hab-hab, seruan, itu ditujukan kepadanya, tetapi maksudnya bagi semua umatnya. Yang demikian itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umatnya. Hal itu adalah sama seperti seorang penguasa yang memerintahkan komandan angkatan perang agar berangkat ke medan perang esok hari. Allah Ta'ala berfirman, "Apa saja nikmat yang engkau peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka hal itu dari kesalahan dirimu sendiri." Surat An-Nisa, ayat 79. Menyangkut ayat ini, kelompok ini mengatakan, hit-hab-hab, seruan, dalam ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua umat termasuk di dalamnya. Berbeda dengan firman Allah berikut ini, "Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi." Surat An-Nisa, ayat 79. Yang terakhir ini dikhususkan hanya untuk beliau. Wallahu alam. Penganut paham Qadariyah menanyakan, jika ketaatan dan kemaksiatan telah ditetapkan, kenikmatan dan bencana juga telah ditakdirkan, lalu untuk apa Allah membedakan antara berbagai macam kebaikan yang merupakan kenikmatan dan berbagai bencana yang merupakan keburukan?
Menjawab pertanyaan itu, penganut paham Sunni mengemukakan, antara keduanya itu terdapat perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan pertama, nikmat-nikmat dan kebaikan Allah Azza wa Jalla itu diberikan kepada hamba-hamba Allah tanpa adanya usaha dan kerja keras dari mereka, tetapi Allah Ta'ala sendiri yang menganugerahkan kesehatan, rezeki, kemenangan, pengutusan para Rasul dan kitab-kitab Allah, serta petunjuk. Semuanya itu diberikan Allah tanpa adanya sebab dari mereka. Dia ciptakan surga sebagai tempat tinggal mereka kelak tanpa adanya sebab dari mereka menyebabkan Dia menciptakan surga itu, yang ke dalamnya anak-anak dan orang-orang gila masuk tanpa hisab. Sedangkan hukuman dan siksaan itu diberikan Allah disebabkan oleh perbuatan yang mereka perbuat. Perbedaan kedua, amal kebaikan itu berasal dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penganugerahan hidayah dan iman kepada mereka. Sebagaimana para penghuni surga berkata seperti yang dilansir ayat berikut ini, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami menuju ke surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami, membawa kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 43. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan bagi mereka kehidupan, pendengaran, penglihatan, akal, hati, serta mengutus para Rasul Allah untuk menyampaikan petunjuk sehingga mereka berjalan di jalan yang lurus, menanamkan kecintaan dan kebencian dalam hati mereka. Semuanya itu merupakan salah satu dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah berikut ini, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Dengan demikian semua apa yang terjadi di alam ini, baik itu berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat adalah nikmat yang diberikan tanpa adanya sebab yang dilakukan oleh makhluk, Allah, dan tanpa adanya daya dan upaya melainkan hanya milik Allah Ta'ala semata. Dialah yang menciptakan mereka, amal syalih, dan pahala yang diberikan kepada mereka. Berbeda dengan keburukan dan musibah, di mana tidak akan menimpa melainkan disebabkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Jika manusia merenungkan hal itu, niscaya mereka akan mengetahui bahwa semua kebaikan itu merupakan karunia Allah Ta'ala, lalu ia bersyukur sehingga dia akan menambah karunia itu berupa amal syalih dan berbagai macam kenikmatan. Dan jika mereka mengetahui bahwa bencana itu tidak akan menimpa mereka melainkan disebabkan oleh dirinya sendiri dan karena dosa yang diperbuatnya, niscaya mereka akan segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah sehingga lenyaplah semua sebab timbulnya bencana itu. Sehingga dengan demikian itu mereka akan senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur memohon ampunan, dan selama itu pula berbagai kebaikan akan mendatanginya dan segala bentuk keburukan dan malapetaka akan terhindar darinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan dalam khutbahnya, segala puji bagi Allah. Dengan demikian itu beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan, kepada Allah kami memohon pertolongan dan memohon ampunan. Artinya, kami memohon pertolongan untuk senantiasa menaati Allah dan memohon ampunan dari berbagai maksiat yang kami lakukan kepada Allah. Dan kami memanjatkan pujian kepada Allah atas karunia dan kebaikan Allah. Selanjutnya beliau mengucapkan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka beliau pun langsung memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam dosa pada masa yang akan datang. Dan kemudian beliau berucap, dan dari keburukan amal perbuatan kita, lebih lanjut beliau pun mengucapkan, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya.
Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada orang yang akan dapat memberikan petunjuk kepadanya. Yang demikian itu merupakan kesaksian bagi Tuhan bahwasanya hanya Dialah yang mengendalikan semua makhluk Allah ini sesuai dengan kehendak Allah dan dengan kekuasaan, hikmah, dan ilmu Allah. Dan Dia akan berikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki pula. Jika Dia sudah memberikan petunjuk kepada seseorang, niscaya tidak akan ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Dan jika Dia sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Dalam hal itu terdapat penegasan akan ketuhanan, kekuasaan, keunggulan ilmu Allah, hikmat, qada, dan takdir Allah Azza wa Jalla yang merupakan sistem dan pondasi tauhid. Semuanya itu terkandung dalam kalimat syahadat berikut ini, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul Allah. Kalimat syahadat tersebut akan terrealisir dengan memuji, memohon bantuan dan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla serta berlindung kepada Allah serta beriman kepada qada dan takdir Allah. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan antara kebaikan dan keburukan setelah sebelumnya menyatukannya dalam firman Allah. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Surat An-Nisa, ayat 78. Allah Ta'ala menyatukan keduanya, hasanah dan sayyi'ah, sebuah penyatuan yang iman tidak sempurna kecuali beriman kepadanya. Kemudian Dia memisahkan keduanya, sebuah pemisahan yang dengannya dapat diambil manfaat bahwa kebaikan itu adalah nikmat dari Allah. Maka syukurilah nikmat, niscaya Dia akan menambah karunia dan nikmat Allah itu kepada kalian. Sedangkan keburukan dan musibah itu disebabkan oleh dosa-dosa kalian, maka mohonlah ampunan kepada Allah agar Dia tidak menimpakannya kepada kalian. Sebenarnya akar bencana dan kejahatan itu adalah dari diri kalian sendiri, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya sehingga Dia akan menyelamatkan kalian darinya. Dan hal itu tidak akan pernah sempurna kecuali dengan beriman kepada Allah Ta'ala semata. Dialah Tuhan yang memberikan petunjuk dan menyesatkan. Jika kalian telah melakukan hal itu, benarlah syahadat yang kalian ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka hanya terfokus untuk menyatukan antara hasanah dan sayyi'ah, kemaksiatan, dan tidak memisahkannya, maka mereka yang berbuat maksiat dan dosa akan menolak mencela diri mereka sendiri, bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, serta berlindung dari kejahatannya, dan menyingkirkan pemikiran untuk menentang keimanan kepada takdir seperti yang dulu pernah ditolak oleh iblis yang mengakibatkannya terusir dan semakin jauh dari Tuhannya, sebagaimana orang-orang musyrik bertambah sesat dan sengsara ketika mereka mengungkapkan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan nenek moyang kami tidak akan mempersekutukan Allah serta tidak pula mengharamkan barang sesuatu apapun. Surat Al-An'am ayat 148. Sebagaimana orang-orang yang mengucapkan berikut ini semakin bertambah merugi dan merasakan pedihnya siksaan, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Zumar ayat 57. Dan jika mereka hanya terfokus untuk memisahkannya dan tidak menyatukan hasanah dan sayyi'ah, kemaksiatan, maka keimanannya kepada takdir tidaklah sempurna. Penyatuan dan pemisahan antara keduanya itu mengandung penjelasan ubudiyah, memperhambakan diri kepada ibadah yang sebenarnya. Mengenai masalah ini akan diuraikan lebih lengkap dalam pembahasan berikutnya. Perbedaan ketiga adalah bahwa kebaikan itu dilipat gandakan, dikembangkan, dan dituliskan bagi seorang hamba hanya dengan usaha yang sangat minim, bahkan berwujud keinginan pun sudah memperoleh pahala atasnya. Sedangkan keburukan tidak dilipat gandakan dan dapat dilenyapkan dengan taubat. Perbedaan keempat adalah bahwa kebaikan itu merupakan ketaatan dan kenikmatan yang sangat disukai dan diridai Allah Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka ditaati dan suka juga memberikan nikmat, berbuat baik, dan bermurah hati. Oleh karena itu sebagian hamba Allah yang taat menghiasi diri mereka dengan perangai tersebut. Mereka menisbatkan berbagai nikmat dan kebaikan kepada Allah dan semua kejahatan dan keburukan kepada proporsinya, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibrahim, alaihissalam, yaitu Tuhan yang telah menciptakanku, maka Dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Surat Asy-Syu'ara, ayat 78-80. Dalam ayat tersebut Ibrahim, alaihissalam menisbatkan sakit itu kepada dirinya sendiri sedang kesembuhan ia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Khidir pernah berkata, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bermaksud merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera. Surat Al-Kahfi ayat 79. Setelah itu Khidir pun bercerita, sedangkan dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang syalih. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 82.